Bismillahirrahmanirrahim. Ajru ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhrajat Tabrani fil Kabir anil Matlab bin Abi Wadda'a radhiyallahu anhu qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mirsani rajulan ing wong lanang yusoli ingkang salat sapa rajul kok itan hale lungguh. Ketika ana wong karena uzur salat lungguh, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul qaidi. Utai salate wong sing lungguh iku alan nasfi ing atase separo, alan nisfi ing atase separo min salatil qaimi saking salate wong sing ngadeg. Fatajas sama mongko meksa-meksa, manekno maknane meksa-meksa sapa anasu manusa al qiyamah ing ngadeg. Wa inda Ahmad an Ibnu Syihab an Anas radhiyallahu anhu qala qadima rawu sapa Nabi wa Nabi al-Madinah ing Madinah. Wa ya di Madinah iku muhimmatun marai penyakit demam. Wa ya di Madinah muhimmatun mari penyakit demam. Fahamia mongko demam panas sapa anasu manusa. Pada kala mongko manjing sapa Nabi wa Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masjid ing masjid. Wa natu halate manusa yusalluna salat sapa anas mingku udin sanging lungguh. Pakola mongko dawuh sapa Nabi salatul qaidi nisfu salatil qaim. Utai salate wong sing lungguh nisfu salatil qaim iki separone salate wong sing ngadeg. Wa rijaluhu utai rijali hadis sikotut. Pun wis kula maca menculot langsung niku sing alinea ketiga. Wa akhraja Ahmad an Rabi'ah bin Ka'ab. Wa akhraja Ahmad an Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala kuntu ana sapa ingsun iku abdumu iku ngitmai sapa ingsun ngitmai utawa nyediakno fasilitas Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam nahari ing wektu rina ingsun asma'a ingkang sekabehane to khalis kabehane kabeh wektuku tak persembahkan untuk ngitmai Nabi mulai wisuk nganti kata yusolia sehingga sholat sapa Nabi al-isya al-akhirata ing isya sing akhir. Fa'ajlasa mongko lugu sapa ingsun bibabihi ana ing pintune Nabi. Ida takhala nalikane manjing sapa Nabi bae tau ing daleme Nabi. Aku lu ngucap ingsun ngucape ngene. La Allah menawa te kisah te kejadian iku antah bisa. Yen terjadi apa al-waqiah atau kejadian di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa sing terjadi hajatun apa hajat. Antah bisa ento terjadi apa hajatan ini. Fama ajalu mongko ra gingsir ingsun asma'u ingkang krungu ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul subhanallah bihamdi. Ketika aku derekno Nabi angger bengi tak rungokno Nabi ndak putus-putusnya wiridan subhanallah bihamdi. Hatta amalla sehingga kesel sapa ingsun. Kesel farji'a mongko bali sapa ingsun. Maksudnya Nabi tak enteni barisak, nak menawa ngongkon apa-apa, tak enteni mau krungu wiridan subhanallah napa? Maksudnya orang ngongkon tuku bakso nang. Nah, dia ini rukun nak sidi-sidi cok bakso nentek cok golek roti anget. Maksudnya orang ngono iku. Berarti dirungokno sewengi-wengi mau Nabi subhanallah. Alhamdulillah. Iku bedane dia iki iki sinten. Kanjeng Nabi tak jarang tak wacono. Dadi sing siap khidmat iku kakuati. Mergo ora dikongkon. Kok Nabi ne men subhanallah napa? Farji amu kebali sapa ingsun. Auto libane utawa ngalahno ingsun apa enayam mripat loro ingsun farek utak mengko turu ingsun tak antani tenan wiridan terus wis aku keturun. Pakola mengko dawuh sapa nabi limare ingsun yaman ing dalem siji dina. Lima krana are perkara ya kang ningali sapa nabi min haqqi sange hak ingsun lagu maring nabi wa khidmati lan khidmah ingsun iya ing nabi. Dawe ya Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah bin Ka'ab. Salni utika. Karena saking loyalnya pada Nabi dan khidmah Nabi tenanan, subhanallah, hasantu bil hayy. Salni jalu osironi ingsun, ukti mongko bakal pare ingsun ka ing sira. Kala dawuh sapa rawi fakultu mongko matur sapa ingsun ning ati ingsun. Ketika saking lamanya khidmah, niku mulai isuk sampai isya akhir, cara sakniki nganti jam 09.00. Bisa akhir itu sebagian riwayat darani jam 09.00, sebagian jam 11. Pokoknya kira-kira jalu tenan. Iku sesuai kanjeng Nabi sungkan terus kowe njaluk apa? Tak kei. Terus bareng ditawani Nabi sahabate yo pinter. Ungdur fi amri aswa. Mungkin kula pikir-pikir riyen. Mungkin nak ungdur kula aturi nunda panjenengan fi amri ing dalem urusan ingsun ya Rasulullah. Wong tak sinaoni tenan kitab iki. Mungkin ampun kula angen-angen summa ulimuka mongko nuli ngeke weruh ingsun to summa ulimka mongko nuli ngeke weruh ingsun ka ing panjenengan dalika mengkono amri mun mboten kula jawab sak niki kula pikir riyen sesuk-sesuk ampun niku jelas kula aturi jenengan ora langsung plang-plang. Kala dawuh sapa rawi wau sing digawe Nabi Rabi'ah bin Ka'ab
Fafakartu mongko mikir sapa ingsun fi nafsi ing dalem awake ingsun. Niki ngaji tenan iki badhe Muharram iki lakoni tenan. Iso nglakoni iki wali tenan, iso nglakoni ya setan. Fafakartu mongko mikir-mikir sapa ingsun fi nafsi ing dalem awake ingsun. Parek tu mongko ngerti ingsun anak dunya ing sak temene donya iku mongko diatur pedhot, ilang. Wa zailatun lan mesti bakal ilang. Wa annali lan sak temene iku duwe ingsun biya ing dalem donya mesti rizkon ana rezeki. Saksine kang bakal nyukupi apa rezekine ingsun, wa yati lan teko apa rezekine ingsun. Kala fakultu. Wis bareng dene iki keputusan wah nek urusan donya mesti bakal bar, mesti entek. Padahal aku ora usah njaluk nabilah nek urusan mangan tepi iso napa? Mangan wis durung ana nabi aku wis iso napa? Mangan. Aku sedurunge kenal kiai nek urusan mangan wis iso. Mangan ben kenal kiai takokane jenjuk napa? Mangan cek goblok. Maksudnya gampangane ngono mafhum. Urung kenal kiai wong pinter golek dhuwit wis pinter golek mas. Karena kiai malah takut carane jebar rezeki ini, padha karo nyindir kiai ini. Fakultu maka matur ingsun karuan kiai rezekine angel malah takoki jebare napa. Nah kiai ini izin dijawab ae. Fakultu maka ingsun as'alu Rasulullah. Bakal njaluk ingsun Rasulullah di akhirat iki. Mau kan kon njaluk, aku bakal njaluk akhiratku selamat. Fa inahu mongko sak temne kanjeng Nabi minallah saking Allah utawa di sisi Allah iku bil manzili kelan satu derajat alladzi rupane manzil wa kang te Nabi biya ana ing kulah manzil. Aku penjaluk urusan akhirat karena Nabi di depan Allah di derajat sing mesti iso nglolosno permintaanku iku akhiratku kudu selamat. Kala dawuh sapa ifaji itu mongko tuan ingsun duwe Nabi. Pakola mongko dawuh sapa Nabi ma fa'al ta ya Rabbi aku apa ya Rabbi. Kula kultu na'am ya Rasulullah. Mohon kula sakniki penjalukan kula badhe kula aturno. As'aluka antas fa'ali ila rabbika. Kula njaluk jenengan nyafaati kula ila rabbika maring pangerane panjenengan. Fayak tikoni minan nar. Terus kula terbebas saking napa? Neraka bar saiki. Modal esuk nganti sore wae yo swarga bar. Atau dia duwe ana hitung-hitungane 20.000 dina kan sak wulan lagi nematus. Nah iki esuk nganti sore gegere njaluk napa? Swarga. Rukin bature aku sungi ra gendep juk swarga ora iso kan. Kala pakola terus Nabi curiga man amara kabeh ada Rabiah sing marai kowe njaluk kok ngono iku sapa. Nabi ora pinter ta kok pinter njaluk ngono sing marai sapa. Ora kultullah boten tenan sing marai pergi mikir wae dadi ra ono sing marai kok. Waladi pasang. Niki lakoni tenan. Niki kula niat waca keng omah. Kitab niku mboten enten teng Yogyakarta. Niki kula beto keng omah. Dan niku sampean lakoni tenan. Ben hubungane jenengan mbek kula ben jelas tenan. Ben apa? Ben jelas. Kula wis ra suka sampean padha wae malah repot. Ra suka dunya akhirat malah lara. Fakul tu mongko matur ingsun la, boten enten sing marai waladi ba'sa kabil haq demi zat ba'sa kang utus sapa ladi kang panjenengan bil haqi kelan kebenaran. Ma'amaroni bi'ahadun boten enten sing marai ora ana sing ngong. Walakin naka lama kulta tetapi nek tak panjenengan lama kulta semangsane dawuh panjenengan salni utika. Jenengan ketika memberi hak kula njaluk mesti jenengan turuti. Terus wakun tamin Allah bil manzil jenengan gadah derajat alladzi anta bihi. Jenengan gadah derajat spesial ning kersane Allah. Nazar tu mongko angen-angen ingsun fi amri ing dalam urusan ingsun. Faraq tu mongko ngerti sapa ingsun ngerti anak dunia sak temene dunya mongko diatur mesti terputus. Wa zailatun ya mesti ilang. Wa anali lan sak temene kedue ingsun via ing dalam dunya rizkon ana rezeki. Saat ini kang bakal teko apa rezekine ingsun. Fakultu mongko matur ingsun as'alu Rasulullah li akhirati. Aku bakal njaluk Rasulullah krana akhiratku. Kal ketika Nabi dijaluki swarga, mbon mboten usah urusan donya jenengan. Kula nyuwun jenengan nak teng akhirat jenengan nyafaati kula, terus kula terbebas keng neraka. Fato mata mengkomentil sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawilan ing dalam wektu sing suwi bar saiki oleh Nabi meneng suwi. Seru ale langsung nopo swarga. Jadi niki lakoni tenan. Cuma kala mongko nulis dawuh sapa Nabi di maring ingsun. Yo ini fa'ilun. Ini saat temen ingsun fa'ilun bakal nglakoni. Yo tak turuti. Terbebas saka neraka. Fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Fa'inni mongko bantu sira. Fa'inni mongko bantu sira ning ingsun. Fa'inni mongko bantu sira. Bantulah aku ning ingsun ala nafsika ing atase awak dhewe sira. Kowe tak bantu, tapi syaratnya kowe ya kudu bantu aku bikas roti sujudi kelawan ngegah-ngegahno napa sujud. Wa akhrajahu ada fil bidayah wa akhraja Tabrani fil kabir min riwayat Ibnu Sa'd wa akhraja Muslim Abu Dawud mukhtasaran wa lafdhu Muslim qala
Kuntu abidu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atihi biwadu'ihi. Macane ampun wudu, biwadu'ihi. Wadu niku alat wudu, kados banyu ciduk ini jenis wadu. Nah, fi'lunya namanya wudu ya. Fi'lunya namanya wudu, kalau peralatannya namanya napa? Wadu. Wa hajati lan hajati nabi. Faqala li salni faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Kula niku nyuwun tunggal tok. Niku saged ngancani jenengan teng swarga. Jare Nabi kala akhire dalek mbok liyane. Mbok liyane kultu huwa dak ngene ku mawon. Oh, tanti bali lho. Jare Nabi, mbok liyane iku njaluk kok langsung kancanan aku ning swarga. Kultu huwa dak mboten sing kula jaluk ke kancane jenengan teng napa? Swarga. Modal mbakna wuduhe gegere ra karuan. Kala dawuh sapa Nabi, fa'inni ala nafsika fi kasrati sujud. Fa'inni mongko kula aturi bantu panjenengan ingsun ala nafsika ing atase awak dhewe sira. Fi kasrati sujud kelawan aki-aki sujud. Ada kaya mengkene fitarhide ing dalam tak. Meniki kula terangno nggih, niki termasuk kula nu gadah azam nggih. Terus niki kula momno sakniki dados kula tahun wingi. Tahun wingi ini malam 1 Muharram niku kula salat takbir teng mriki. Karena 1 Muharram nanti itu pas tanggal 26 November ya. Itu kalau enggak salah Sabtu. Itu kula teng Pasuruan, terus kula wingi 3 bulan yang lalu ini wonten rombongan bis saking Pasuruan itu dulu santrinya Bapak ya. Wonge sak umur-umurnya Bapak sekitar umur 60 50. Itu karena dulu dibina Bapak ngaji Quran, terus karena saya warisnya, mereka minta saya 1 Muharram mulai buka ngaji teng mriku. Mereka minta misalnya 1 tahun sekali tidak apa-apa. Misalkan nanti nak kalau sibuk, mau nak umur pisan nak pokoknya nanti. Lah sing niku kula turuti ya sik tak turuti. Pokoke sak umur pisan nanti. Kula tapi nanti kula mengke kula tetap salat tasbih terus mangke jenengan jamaah nggih biasa kebiasaane. Terus nanti yang buat negara wajib teng dalem mangke kula salat tasbih teng mriki kula pimpin. Kula kepengin hubungane kula mek jenengan hubungan sujud teng Allah Subhanahu wa taala. Memang hubungan sujud itu dimulai lewat ilmu, lewat napa? Kayak saya ngaji tafsir. Karena ilmu saya yang paling orisinal saat ngaji tafsir. Apapun hebatnya kados hikam, hayatus sahabat atau kitab-kitab yang saya baca sore, itu kehebatan yang terbatas, sehingga mudah kita paham. Jadi kadang orang-orang itu salah paham. Orang ketika ngaji hikam, ngaji hayatus sahabat, pokoknya kayak ngaji saya sore ini, itu memang orang lebih mudah paham. Karena ilmunya manusia itu terbatas, sehingga orang itu mudah puas. Tapi sebetulnya yang hakikat ilmu itu ya di Quran itu. Meskipun kadang kita tidak paham, tidak karpe, tapi itu hakikatul ilmi, semua ilmu ya ada di napa? Saya ini pernah khatam hikam, pernah khatam ihya, beberapa kitab tasawuf pernah saya baca. Itu memang enak dan saya lebih merasa nyaman. Tapi sebetulnya ada hal-hal yang hilang dalam kondisi sosial nyata. Misalnya begini, ruhin melarat itu tidak apa-apa, itu takdir. Orang roh kota, orang roh rumah sakit, gak roh nomor telepon rumah sakit itu tidak apa-apa, itu takdir. Takdir wong khusuk, wong melarat itu ora rohan. Kayak ada apa-apa. Ini normal-normal saja. Tapi sifat khusyuk ini akan hilang saat ibunya sakit atau istrinya sakit. Ngeteroni rumah sakit ya ora di duwe. Njuk tulung koncone ya ora dipercaya, tekan alamat rumah sakit ya ora roh tilpune. Ya, nanti status khusyuk dadi hak. Wong ora darani khusyuk tapi napa? Hak. Paham napa? Makanya santri-santri sing ngaji kula tak provokasi. Jadi status khusyuk itu bisa hilang dalam kasus sosial yang ya. Makanya saya ini jadi kiai, saya ini mulai dulu terkenal wong alim. Kenapa saya harus kerja di Jogja? Kulo niku sadar. Saya misalnya khusyuk, mungkin wong ngelegus kok ngalim ngajine istiqomah. Itu ya begitu. Dalam kondisi normal mungkin saya dipuji demikian. Tapi misalnya anak saya sakit parah atau ibu saya sakit parah. Atau orang rumah sakit duit gak duit, mobil gak duit, alamat gak duit, relasi. Nanti status saya ini bukan orang alim yang istiqomah. Wong wong napa? Wong nulung ibuke ora kodak, nurut anake ora kok. Di sini ini terus terjadi kesalahan dalam kitab-kitab tasawuf yang benar. Makanya saya mohon yang senang saya, ngaji saya paling inti tetap di Quran. Meskipun Quran itu kadang ana pornografi, cara Gus Dur yen ana pornografi. Itu hal yang nyata. Orang tasawuf itu malu membicarakan pornografi. Tapi kalau Quran biasa saja. Jadi misalnya di Quran itu ada ayat
Nisaukum hartul lakum fa'tu hartakum annasi. Bojomu iku tanduran. Kowe nak carane jima, carane ngumpuli nganggo cara paling liar tak karepmu terserah. Lho itu ya nyata. Karena Allah iso ngilani. Wong lanang tak soleh-soleh tetap duwe nafsu dan jalan menghilangkan nafsu itu libidonya dia harus ditumpahkan. Dan itu yang halal adalah napa Bu? Artinya itu tetap harus dibicarakan. Piye wae sing iso ngekang zina adalah Bu tetap dibicarakan. Daripada kowe wiridan sawangane ning pangeran, jebule ambek nahan nafsu, paham ya? Terus akhirnya bukan nahan nafsu puncak wiridan, Gusti nang mati nang swarga kula tak nang ngeloni bidadari dari pangeran. Lho gak kangen aku jebule. Kangen apa? Bidadari oleh kurang ngajar. Artinya ternyata di balik kekhususan dia ada pornografi yang tersimpan. Aduk jujur mbek pangeran dari awal ngeloni Bu. Makanya Imam Ghazali mencontohkan ini contoh-contoh gulatus sufia, orang-orang sufi yang ekstrim. Sama masalah uang juga gitu. Ono khusyuk atau mergawe. Yakin nak rezekiku teko lewat wiridan, amen wiridan. Tapi nang atine aku bolak-balik wiridan duit teko. Berarti dia kan sudah mengkompensasikan wiridannya dia dengan piwales rupa-rupane selama ini duit teko. Semakin sering ono duit teko dhewe, semakin semangat wiridan, mergo jaga wiridane caspleng. Terus dari pengiran, lho casplenge jebule ukurane. Di sini nih yang makanya saya tetap berpendapat, ilmu terbaik tetap Al-Qur'an. Al-Qur'an yang jujur saja. Kalau orang ingin cari rezeki ya kerja. Nah, kalau anti mati tetap kerja. Bahkan saya sampai sekarang menanamkan anak-anak saya kalau ditanya tamu bapak di mana ya jawabnya kalau saya kerja ya kerja. Malah kata santri di hormat guru, apa yang dalam Gus? Apa siapa aja karena bapak anak saya itu nggak tahu apa itu nggak tahu. Ya makanya ya manggil saya emang bapak. Nah, anak pulau yang bareng malah luwes tengahnya yang janja putri. Saya tidak punya abah. Kalau bapak punya. Padahal ada santri kan muni bapak kan gak sopan. Jadi tak kau ya abah temu gila. Anakku cilik gak paham. Saya tidak punya apa? Abah. Dan ini kulo cerita. Nanti biar sampean tahu silsilah ilmu saya. Saya ini umurnya sudah 40 lebih. Makanya hidup saya anggap saya mulai sekarang. Ya, dan saya paling sering sholat itu ya sekarang. Itu begini, misalnya ngeten ini yang masalah nyata. Kalau nunggu akhir-akhir ini biasanya ya sinau. Kalau tiap hari gitu. Cuma akhir-akhir ini lebih intensitas saya lebih sinau. Ketika saya baca hadis termasuk alamatnya kiamat, itu banyak zina. Yang kedua itu wayur faul ilmu. Dan ilmu itu hilang. Ilmu apa? Hilang. Ini pulau baca itu di Bukhari, di Muslim, itu nangis sejadi-jadi. Pulau ngereling hadis itu nangis. Dan saya takut anak-anak saya nanti, anak cucu kita nanti, akan mengalami masa kebodohan masal. Kebodohan masal misalnya gini ya, nanti kalau ulama gak cerewet hadis pulau, tidak mau ngomong hukum, itu nanti uang kuwalak-walik. Jadi misalnya begini, ini saya ngomong di mana-mana, terutama sama santri-santri saya ngomong di mana-mana. Dalam kasus maksiat itu ya ada etika. Misalnya orang yang di niklab atau orang yang misalnya yang order orang nakal, itu juga ada aturannya. Misalnya Rukin daftar dulu, ya Rukin yang dapat dulu. Setelah itu Mustafa, setelah itu Mas Tri. Nanti yang gelem antri namanya anak baik. Rukin itu anak baik karena mau nopo antri. Nanti yang transaksi dan bayar namanya anak baik. Mergo dekne yo hasil zina yo bayar namanya anak baik. Kuatirku nanti kalau ilmu itu sudah hilang, nanti kemaksiatan sudah ada. Sing ono buat dilem anak baik. Dia tetap zina tapi dilem anak baik karena dia zinanya ya bayar ya mau antri. Paham ya? Orang melihat konser yang pornografi, yang mempertontonkan aurat. Kalau masuknya pakai tiket namanya penonton baik. Tapi kalau munggah-munggah tribun gak nganggo tiket, penonton jelek. Padahal cara Allah sama jeleknya mergo delok porno. Paham? Lho mboten, ilmu itu pasti nanti hilang. Dan itu yang pasti dimaksud Rasulullah wa yurfa'ul ilmu. Ilmu itu nanti hilang oleh etika sosial. Meskipun dalam etika itu terjadi kebobrokan agama. Itu yang paling saya takut. Nanti itu kebaikan itu dalam keburukan. Yaitu tadi. Orang nonton konser pornografi, asal kamu bayar, dianggap penonton baik.
Kamu nonton, kok ngarep ben bayar. Terus tengok-tengok penonton tuh baik sekali. Padahal delok ngiler perkara pornografi. Tapi karena dia bayar dan anteng dianggap penonton baik. Karena dia dilem orang baik, dia tidak pernah intervensi kalau perilakunya salah. Paham ya? Nanti itu pasti maksudnya Rasulullah itu begitu. Itu di sarah-sarah ada, tapi saya memahami begitu. Nanti pasti hilang. Makanya saya bersumpah, sampai saya mati pun saya akan ngomong ilmu. Meskipun ulama kayak saya itu tidak populer. Saya itu sering dikritik sama teman-teman saya, rezekinya dari pidato. Gus ini apa jenengan ra gelem pidato? Nek ini kalau pidato gak pede, nanti nuntut teng omah kula. Kita jawab tenan, nggak siap. Ngrugekno kowe lho jawabanku. Gak usah Gus gak terangno, satu aku ra roh, jadi tetap sering pidato. Lah iya, macam-macam ya. Nggak gini terus kalau tenangan. Jadi nanti wayur faul ilmu itu begitu. Ilmu itu akan hilang karena kalah oleh etika. Etika dalam kemaksiatan tadi. Makanya saya pernah punya santri. Dia itu punya toko konten. Dia ngeluh ke saya coba. Sebelum Dewi jenengan itu bener. Jadi wong soleh itu butuh nyali. Tapi ya, ini cerita. Pegawai negeri PNS itu kan punya gaji tetap, paham ya? Nanti gaji apa? Rasa tersinggung, biasa wah itu. Anggapnya ngomong ngarepe pangeran, gue tak kayak contoh. Lah kayak modal apa? Itu ya pak. Mau satu murah. Dia itu punya toko kelontong. Jadi gue pegawai PNS kan ada bulan gaji, paham ya? Gue dia dikit. Lalu itu lah. Wongnya rokan gue secara teori santri yo. Buka aurat jenenge rokan. Tapi tak belanja aku bayar. Jadi tak anggap pembeli yang baik. Tidak jatuh yorokan, kawasan ketat, tapi pembeli yang baik. Mergo bayar. Kalau ditodok, soleh, bedino nih musola di masjid, tapi tak belanja. Nah ada sih nyulayani, kan? Pembeli yang tidak baik. Pulang kan saya proses. Wong kok dicoba masuk mbek wong soleh. Tadi kan harus wong soleh mangkel no. Sing ngomong rapati soleh. Nyenengno. Maksudnya rapati soleh perkara aurate lho, ora perkara PNS lho, perkara napa? Aurate kok ora salah paham. Mesti protes PNS. Lha iku padha karo pengurus masjid. Pengurus masjid dia sumbangan wong sing terkenal korupsi atau terindikasi korupsi nyumbang 10 juta. Sing tukang iktikaf 10.000 gegere gak karuan. Akhirnya pengurus masjid terbiasa nganggep itu orang baik. Mergo nyumbang 10 juta. Sing tukang iktikaf nyumbang itu ya termasuk ilmu ilmu, paham? Nanti itu zaman ngono iku. Mulane kula nu sakniki kula nu sering untungnya kula terkenal ngalim, pancen hikmahe gede. Kuwi mboten urusan sombong, hikmahe gede. Nak ngomong jek ana sing ngrungokno. Karena pendapat kayak saya itu tidak populer. Mau kalau ora terkenal ngalim, lu orang misoin ke saya semua karena pendapat saya ada napa? Tidak populer, saya sadar. Wong saya pernah pengajian di rumah saya sendiri pas Muludan, mungkin ada sebagai jamaah sini yang itu. Orang tetangga saya rata-rata hormat sama saya, tapi anggar kalau di acara tak omong. Wah, acarane Gus Pak gak rawo gak enak. Mane Gus Pak nak diundang yo teko, pokoke dene nak sing undangan ra bayar-bayar ku teko, tapi nak sing bayar dene ra teko. Lawat itu. Tak omong, wah aku nak di acara, nak nganggur yo teko, nak ora apa-apa. Pokoke nak sing demi anak bojone ra teko malah apik. Iki ajaranku, tak omong saking kepengenku gak ganggu masyarakat. Tapi wong tetap segan gitu, tetap teko, tapi tak umum tak. Saya ndak tersinggung, andekan sampean ndak. Nah ini kalau terus balik. Terus yang ketiga contohnya gini. Kiai ku kados kiai kados kula nu lebih nyai 5 tahun, bapak wafat 2000. Mumpun mangkel tenan, cara ra eling Quran mangkel. Masyarakat yang anaknya setengah idiot atau yang dianggap gak pati pinter itu di pondokno. Nah sing iki ya bagus. Lho ngoten niku kadang yo nganti camat mantan camat. Niku kula jujur kula termasuk kiai termasuk kiai gede, camat-camat lagi dhewe sewenku. Gus kula nu ndek anak. Problemnya itu dia hiperaktif, nyeten-nyeten. Anak padahal kakaknya di UGM gini-gini. Tuh coba yang itu supaya mondok di sini gini. Ya sudah begitu. Untung kalau termasuk kiai sing rapati butuh duit, rapati butuh derajat. Memang tak pisau ya, tak maki-maki nek kula. Lalu lucunya setelah itu ndak kasil mondok di saya karena tak maki-maki. Itu gang beberapa hari. Wong sing ngomong niku wong melarat. Ya orang melarat, tidak camat. Muga ora
Mungkin ora melarat tak bisa ya melarat ya repot. Ya gitu. Anak yang baik karena dapat prestasi di sekolah umum, yang tidak baik di pondok. Wah nyoro Gusti kula sak wingi wong sugih kula tidak miso ilang iki terus budi kan etika keulamaan kan bisa wong barat ora oleh. Aku kula oleh. Jadi nak misoi ora oleh, nak goslok napa? Iya, beda kan misoi napa? Jadi ono. Lah itu yang menyelamatkan hati saya itu satu, yaitu tadi. Kenapa di Al-Qur'an diulang-ulang innalladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi sebetulnya beginilah, ini yang peringatan ya bagi teman-teman yang mungkin di sini ada PNS, ada orang-orang yang biasa punya selera elit. Cobalah Quran ini dihidup-hidupkan lagi, amanu wa amilus sholihat. Dalam teori Quran pokoknya yang baik itu ngamal soleh. Jadi misalnya saya sebagai orang alim di Pondok Ruhin, dia sudah misalnya idiot, melarat, aneh-aneh. Di Pondok Masri misalnya, terus melarat, aneh-aneh. Pondok Mustafa, melarat, gak pahaman. Kalau dalam teori pendidikan modern, di mana butuh bibit unggulan, ini itu nggak masuk semua. Karena sudah ada bayar, idiot, ngawur, aneh-aneh gitu. Itu kan repot. Wah, itu kan repot. Jadi kamane santri kok Mustafa ngenten iki, wis ora tau salam tempel lah kok kiai ini ra salat qobliyah. Kiai ora salat apa? Qobliyah. Gremeng dek mesti gak trimo dek napa? Duwe kiai kok ora salat apa? Qobliyah. Misale tak turuti salat qobliyah, kok ora badiah. Wah, dia karepe kiai ku ideal. Ngaku karepe dhewe. Padahal kiai ini kesusu rabadia kopi mergo ape nak mergawe ngurusi dekne terus tak kelaparan. Nah ini contoh. Nanti suatu saat ada era sekarang juga mulai. Sekolahan yang hebat adalah sekolahan yang luar biasa dengan makna santrinya IQ-nya bagus. Siswanya IQ-nya apa? Bagus. Pola sosialnya bagus. Pembayarannya nomor penting gini Bu. Pembayarannya apa? Lah terus akhirnya pondok-pondok pesantren kan kedua bayare ra bagus, otaknya ndak bagus, perilakunya. Lho umpama aku ora disangoni pangeran, wa amilu sholihat. Ngurmat rohen ku amilu sholihat. Ngurmat Mustafa ya amilu wis ora urip. Wis ora dadi wong. Tapi karena saya punya semangat sarane Quran yang penting aku amilus, ya sudah, Allah menitipkan ngamal saya lewat ngurmat mastri, lewat ngurmat rohen. Ya sudah selesai. Masalahnya terus napa? Al-Qur'an sing ngaji kula. Semangat kenapa Quran ngulang-ulang wa amila sholihan, diulang-ulang wa amil sholihat. Penting dalam hidup tuh amilus. Kula pernah ini cerita nyata. Saya pernah lihat TV sama ulama-ulama yang kayak saya, artinya tipikalnya ya kayak saya, orangnya alim terus ya ikhlas. Cocokan kan. Jadi kiai lah ya tau gerbong. Dal yo ngalime sak kula, yo alim tenan. Yo putrane ki gede. Padha kiai ini kan buka kertu. Tenan mata gue iki kisah nyata. Ngene ngaji wong tua-tua. Dene aku kan wong enjoy Islam. Tahu tak kok. Gus. Mendingan nak delok SPC napa menteri napa-napa sing teng TV-TV. Wong kok mulyane ngono. Buka lawange ra tau delok menteri. Terus pokoke mulyane kok ngono. Wis ngono diarani pahlawan. Misalnya ngurumusno ekonomi, ana pertumbuhan apa? Jadi harus tahu diri tahu orang. Ini orang nongkrong, gus. Kalau tak kau jadi waktu lama ya itu kan. Lagu orang pulau yang ngalim kan gak wajib sungkan dong. Bodoh nopo ngalim. Jadi kalau tak kau, loh, jenengan nggak widi tak kau. Salah ya jenengan nggak widi tak kau. Jenengan cerita awak jenengan ini kau tak jawab. Dia cerita. Kalau karena memang kau Kulo sing wis ikhlas istiqomah mulang masyarakat ra ono sing hormati, ono wis digaji. Gajine presiden ya dhuwur, gajine menteri ya dhuwur, gajine bupati. Nak ngamal darane ngamale Dik. Ini padahal tugase. Ngamal tenan nak kita, mergo ora ono sing gaji. Tapi ora ono biji. Lawang buka dhewe tak mlebu mobil. Tak rusak ya dadakno. Wong bupati ku rusak sing dadakno. Anduk sing gawakno. Kene mobil lah rusak kudu utang. Cerita dari protes gak mana mbek kenyataan iki napa? Wes bar dekne cerita. Lah iki jenazah dimantau. Karena latar belakang saya kan kiai Quran. Saya tuh enggak pernah punya perasaan cemburu dia. Artinya saya lebih terbiasa ikhlas kan. Lah ora kon nerangno nek aku muni ikhlas kan lebih baik dibanding dia kan ya ora etis lho. Wah, ana wong. Lho boten iki nyata bener sampean mangkel dadi kiai bener.
Mana kira tadi di kiai urip, nara bate buat kiai wes modern ae. Akhirnya kalau saya itu ya ada orang sempurna. Cuma kalau sakit ngobati awak pulau biambak ini sakit. Seperti ke sekolah itu. Kulon mulai alit sebagai orang mukmin itu pangeran kulon itu Allah Subhanahu wa taala hubungannya apa? Ya kalau pangeran kula Allah, paribatane kula niku nulung semut sing kebulet, utawa nulung anake pitik sing kebulet teng jero pawon sing gak ana wong kok. Niku kula ngrasa ibadah. Mergo ngamal kula disiji Gusti Allah. Ana wong melarat gak iso mangan. Terus kula kei dhuwit 5.000 kelar mangan. Iku kula nggih ngrasa ibadah, mergo sing biji kula Allah lan pir. Kalau mereka yang ngisi kan wartawan. Saya ini seorang mukmin, yang Tuhan saya itu Allah bukan wartawan. Ini kan kok cocok Gus, kula ajane iki kepengin ngobati ngoten. Tapi kalah memang kula. Kalah memang. Enggak artinya kenapa kiai-kiai itu bangga dengan amal-amal yang kecil, kadang ngekei santri melarat rantok wesel, kadang ngekei iman. Itu karena iman. Iman sama aturan dasar fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kecil apapun Anda amal dinilai Allah. Ini penting kalau aturaken. Nanti ada wilabatul jahli, ada kebodohan napa masal di mana orang yang rapat tentang ketahanan pangan karena dihadiri menteri dan tetap-tetapnya. Orang itu dianggap berprestasi karena mempertahankan pangan. Kuota pangan cukup, bulog cukup. Padahal hakikat yang mempertahankan pangan itu siapa coba kalau per individu? Ada tukang becak miskin. Dia hari itu tidak bisa makan. Ditolong sama tukang becak diutangi 20.000. Anak istrinya jadi apa? Makan. Dan di mata Allah yang menjaga nyawa tukang becak ini adalah temannya tukang, bukan pejabat-pejabat yang rapat di hotel berbintang. Meskipun saya ngakui fungsi mereka, tapi kalau saya disuruh ngakui fungsi mereka, mereka juga harus ngakui fungsi sosial yang dilakukan rakyat. Saya pernah juga diperut, apa jenengan ada alur fungsi menteri? Lho nek aku gelem ngakoni kono kudu ngakoni adil, ora kok ngakoni kono ora, lah bangkune. Kok penak? Kalau sama-sama kita beretika, kalau saya ngakui fungsi mereka, mereka juga harus ngakui fungsi kita. Makanya saya itu kalau melihat petani di sawah, dan itu sebagian anak-anaknya mondok di saya, itu kalau saya nyeritani ngoten. Pak, yang rapat-rapat ketahanan pangan di hotel-hotel itu hanya rapat ketahanan pangan. Sampai sebagai petani yang tulen, itu yang hakikat mewujudkan pak. Sampai jangan kecil hati, saya dan di mata Allah Andalah yang mempertahankan pangan. Karena Anda belum jadi peta. Jadi itu banyak santri-santri wali murid yang bangga dengan saya. Wah, nah ngono berarti kula wong top, iya wong top padha mbek menteri pertanian. Nah, ini ya kalau menteri kan lapornya sama presiden. Kalau sampean tak latih laporannya mbek Allah Subhanahu. Nah ini khasnya ulama. Lah saya nanti takut tadi yurfaul ilmu. Nanti itu kalau sudah ada ulama yang kecangkeman kayak saya, nanti yurfaul ilmu. Ilmu itu hilang sehingga yang dianggap prestasi ketahanan pangan misalnya ya menteri pangan sama pejabat bu. Saya ngakui mereka berjasa, tapi kalaupun mereka berjasa kan digaji ya. Nah, itu kan digaji tuh. Paham ya? Nah ini kembali ke Quran tadi. Makanya saya tetap bangga dengan Quran. Quran itu spiritnya spirit ngamal. Amilus solihat. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan. Nah, kemudian memang ilmu ini kelihatan biasa saja karena ya nggak ada yang menjelaskan. Makanya kalau syukur mbek jenengan jenengan gelem ngrungokno ngaji Quran. Saya tidak bangga karena sampai ngaji saya enggak. Biar orang itu bangga lagi dengan teori-teori Quran dan biasa transaksi di Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya ngaji di sini. Saya ini termasuk terkenal pintar. Beberapa kali saya diminta jadi dosen di universitas terkenal dan itu berkali-kali. Saya sampai sekarang belum pernah bilang iya dan itu Allah tahu niat saya. Ya supaya saya pilih-pilih yang Gusti ben ono kiai sing ra dosen. Jadi pokoke mulang, mbok prospek ora, mbok ono sing gaji ora. Tapi kan presiden saya kan jenengan. Jadi saya lapornya sama napa? Nah, misalnya pangeran temaring aku melarat terus nganti mati. Marah itu nak dirasakno, nak dirasakno kan yo ora. Jadi saya sampai sekarang itu mulai dulu saya mondok itu ya melarat, tapi tidak tahu kalau rasanya melarat. Nanti saya ini cara ukuran kiai selevel saya ini melarat. Karena yang alimnya alim saya, yang lebih kaya banyak sekali.
Samane ilmune mbek kula kacek akeh, tapi nak donyane akeh dene. Pirang-pirang. Ya kowe dhewe pidato plang-plang bae dene pantangane pidatone gak watanku. Wis pantangan tenan ora diundang. Upar wis disane Gus Bak nggih tak desa napa wah ora sigo. Ben kualat. Dosa jaga wilayah wong alim napa? Dosa. Dolim. Ngomong tangga-tangga gue tak didik apik gelem ngaji sing biasa kok wis dididik apa? Ngaji sing bermewah napa? Oh, ben kualat. Napa? Jadi ini penting kalau terangkan. Termasuk yurfa'ul ilmu itu guys. Nanti kalau per individu, termasuk mahasiswa, termasuk santri yang biasa lihat TV, kalau per individu hanya mengapresiasi pejabat-pejabat, misalnya ketahanan pangan, daripada mengapresiasi tonggone sing ngutangi dan itu menjaga nopo itu akan bahaya bagi kelangsungan iman, ya? Karena orang tidak biasa transaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dalam kitab-kitab diterangkan betapa banyak orang jadi wali hanya berdasar ngekei imangan wong siji wong loro tanpa rapat-rapat yang disorot media nopo. Sama tak ceritane, saya pernah cerita di sini. Ana wong Majusi iku sugih ra karuan, wis sugih ro, dia anak wayu. Bareng dia anak ayu karena dia Majusi tidak beragama mikir. Lah bocah ayune ngene kok tak tokno rugen pintu tapi wong cilik tak rumah aku kok gede-gede dirasakno. Oke. Mikir. Walhasil dia mutusno dirabi dhewe, napa? Dirabi. Karena dia Majusi. Bareng malam pengantin, tiap ape ngeloni niku ditotok dia. Tok. Metu dene. Ana wong ganggu bulan madu kan mangkel. Ono apa? Kula niku gak gitu, balik meneh. Gowo uplek. Terus apa? Lampu cilik lho. Cender. Cender apa? Cender sama gon kowe edan ya. Iya lho, cender. Oh, cender cara bahasa Rembang lho. Apa liyane cender? Oh. Kentir kalau kentir. Tapi mirip. Tak salah ucap repot. Ublek sing ora nyerempet kok keteringan kelapasan kentir. Rugen rawani bakat sak sendir mek. Mesti kena. Ublek netral. Agar diparani melaju itu sampai 3 kali. Barang 3 kali ngerti parano itu sih diparani kan tidak omah. Ternyata dia itu seorang janda sing anaknya do kelaparan. Anaknya kelaparan ditanya kenapa kamu ke rumah saya nak tak kerja kok melaju terus dia cerita. Pak Majusi, saya ini punya anak kelaparan semua, ingin makan. Kalau saya ingat anak saya mau memaksakan minta jenengan karena jenengan yang punya makanan. Tapi kalau saya ingat jenengan Majusi dan saya seorang mukminah, niat itu saya urungkan betapa saya tidak ingin menjual iman. Terus, entah ini kene wae dari si Majusi. Ini mangan gandum, pokoknya segala yang diperlukan janda itu dan anak-anaknya diambilkan terus diterus, dipikul dia, terus dia seorang raja. Diterus. Padahal dia niatnya biar agak gede. Buat ini cerita iman, biar sampean biar saya transaksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti nilainya nanti saya akan satu. Biar sampean biasa transaksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dikasih. Nah cerita itu terbongkar. Itu justru karena antar wali. Jadi kalau ada seorang wali, dia ngipi di Ka'bah. Dia zaman dulu itu masih mungkin orang tidur di seputar matok bulan Tawaf. Dia seorang wali, Abdal, dia tidur bersama Rasulullah. Hei wali fulan, saya titip salam pada orang itu. Ternyata orang itu yang disifati Nabi itu orang Majusi yang di kampung terkenal paling arogan. Mereka ngerabi anaknya. Ketika dia tahu bahwa Majusi yang dititipi salam Rasulullah itu begitu, dia mengurungkan niat. Masa Rasulullah salah alamat, salah kirim salam. Itu kan nggak mungkin. Masa Rasulullah salah kirim apa? Salam. Itu apa takokno rapote elek kabeh. Niku wong Majusi sing saking kurang ajar yang rabi anak. Akhirnya dia memaksakan konfirmasi. Wong Majusi ini diparah. Ya Majusi, saya ini tanya tangga-tanggaan. Tidak ada yang cerita bahwa ada orang benar. Tapi aku ini gawa salame sama Rasul. Pasti kamu punya perilaku yang spesial, yang hebat. Majusi langsung iman. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasul. Nabimu panjang nabi tenan.
perilaku saya tadi malam tidak seorang pun yang cerita. Wah, kira iman, ya langsung ngeloni anak, ya langsung nopo. Padahal nggak disorot media massa dan itu perilaku perso. Begitu juga di kitab-kitab ada cerita seorang lonte, seorang WTS. Dia setelah melakukan aksi kelonteannya pulang. Ngerti asu dilat-dilat ning tanah, dia menafsirkan itu pasti kehausan. Kalau bolak-balik cerita tentang mereka dan itu ada di hadis sahih, karena lonte gak priayi. Malah mbok santri ora iso. Lonte kelebihannya kan gak napa? Ya, iku dekne nganggo sepatu bute medun ning sumur. Terus dicopot. Setelah ngambil air dicopot sepatu butnya. Karena tangannya dua digo ngeranggah-ngeranggah munggah. Ya mau mergo ora priayi iso wae kan mergo napa? Gak priayi. Orang priayi kan gak kebayang. Orang priayi jarian dia oleh munggah-munggah. Lho boten iki cerita tentang hadis sahih. Setelah diminumkan anjing itu, Allah syukur sekali karena ada makhluk yang diselamatkan di lonte itu dan diparingi tobat jadi orang. Lu apa susahnya sih kayak jenengan saya, Mas Ruhin semua. Coba kita ini kan sering menyelamatkan nyawa. Paling tidak anak kita. Anak kita kelaparan, kita berikan susu. Istri kita kelaparan, kita berikan nasi. Kita ini berkali-kali menyelamatkan nyawa. Tapi kita tidak pernah bangga. Karena kita nunggu bangga kalau kayak menteri, kayak presiden. Lalu iman kamu di mana? Lalu posisinya Allah yang nilai kamu? Kita ini mukmin yang geblek, paham? Mukmin yang bodoh. Malah nek TV juga keseringan. Bener cocokan kula bagi ini cerita cocokan antar wong alim, Pak. Niku mboten enten tiyang roh, namung kula bagi. Mau cara tak critakno ya mangkel, tapi kan tak sebut jenenge. Tapi dekne tetep ngakoni. Mati man kejenengan ngalim mencen atine jenengan apik obat niku. Suwe ana atiku apik maksudnya. Dia baru sadar. Ya makanya saya ini kalau baca wahyu tadi termasuk wahyu faul. Orang yang kadang bergelar-gelar yang hebat. Kadang masih melakukan kebodohan dalam imannya, yaitu nganggap prestasi yang kayak presiden, kayak menteri. Sementara penyelamat-penyelamat nyawa yang lewat aksi-aksi personal tidak gini. Quran itu dawuh Allah Subhanahu wa taala, Allah sing duwe langit, duwe bumi, wae ngangge tarif miskola dzarrah. Tarife pangeran mau miskola sekecil apapun amal Anda, sak miskola tetap tak hitung jare. Kenapa kita manusia sombong, ngitung amal tuh yang disorot. Ngitung prestasi itu yang diakui publik. Kita ini jadi mukmin yang bodoh. Bodoh. Mulane kira wali aku percaya santekno wiridan. Nah wali ketok tangan. Karena iman kamu itu iman yang bodoh. Mulane tobat. Penting ngaji tobat. Napa? Tobat. Makanya nanti ya karena saya tidak bisa mimpin salat tasbih 1 Muharram. Nanti saya mimpin salat tasbih di sini setelah maghrib. Mungkin sing ya agak akhir ya, karena ya pokoknya begitu sama. Saya itu bukan ingin apa, wiling-wilingan ya. Kalau ciri utama ulama itu mengingatkan akhirat, mengingatkan eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Sama rasa hormat kula kalau bolak-balik haram sampean bertamu dengan kula teng Rembang lokal. Gama kula Bojonegoro ngangger bojon susu. Terus aku bagus banget, pesowan malah tambah dosa wong diharamno. Itu bingung. Angger ngaji pun kula nak ngaji Bojonegoro salaman diolak-oleh kula kan wonge lucu. Kenapa salaman diolak-oleh? Lah anak bojo ya tenang, saltuan mumpung ketekal nang mriki cangkemmu. Dari mumpung ketekal nang mriki yo cangkemmu. Oh santri elek. Elek lagi penting kasih salaman. Repot. Nah ini penting kalau aturakan. Jadi sebetulnya masalah utama manusia itu sejauh mana? Masalah iman ya. Sejauh mana kita sering kontrak ambil Allah Subhanahu. Nah ini juga yang dilakukan Rasulullah. Ketika ada sahabatnya yang sudah pinter, karena tidak meminta beliau urusan dunia, ya tidak minta beliau urusan apa? Dunia. Nabi hanya minta fa'inni ala nafsika bikasrotis. Aku jaluk tulung kue. Yang penting kue sujudem ya sering. Jadi kamu Nabi kamu kue jangan ngandalo syafaatku tok, tapi kue dhewe ora tau sujud. Nah, kowe ora tau sujud itu artinya ora tau transaksi mbek Allah Subhanahu wa taala. Kowe ora tau ta'alluq, ora tau gandrung ning gone Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti saya salat tasbih sebagai simbol saya paling ndak kula jenengan nggih sudah jauh-jauh datang di makhluk ora perlu matur nuwun ada kula paham. Jadi kadang wonten kadang kula diceritani sing ngaji jenengan waduh di Gunung Kidul ben aku tetep ora matur nuwun ado aku wong Rembang. Tetep ado napa? Aku lek sampeyan ora sadase gedhe tetep ado kula. Tetep napa? Sangkem nek tele wong Gunung Kidul kok ado Rembang. Paham ya napa? Jadi tetep menang kula, cara ganjaran tetep kata kula.
Wis entek ngamek cara diitung wis ora bandingan. Paling sampean diitung mergo tawadhu. Artinya ngerasa bodoh terus ngaji ya diitung apik. Diitung napa? Kula baleni malih. Saya baca hadis itu nangis. Jadi wayur faul ilmu. Ilmu dihilangkan termasuk ilmu prestasi tadi. Kenapa kalau yang melakukan seorang presiden, seorang menteri itu menjadi prestasi yang luar biasa. Kita-kita yang berkali-kali melakukan prestasi penyelamatan nyawa, orang rasa duwe napa? Prestasi. Akhirnya syukur kita sama Allah Ta'ala kurang hanya karena merasa tidak punya prestasi. Padahal kita punya prestasi berkali-kali. Oh sama tak cerita ini ben iman teman. Rasulullah nak dawuh itu detail sekali. Sampai ngendikan, kowe iku nggawa kayu ke hutan, terus kamu jual di pasar. Setelah kamu jual di pasar, kamu kasihkan ke ibu kamu, ke anak kamu, dan menjadikan mereka hidup. Itu sudah sedekah yang luar biasa. Sampai Nabi nyontono, hatta matat ala fi simroatika. Jika yang kamu bikin untuk mulut istri kamu, matas ala fi sim. Ini wonten cerita. Nabi Musa pernah tanya sama Allah, ya Allah, saya ini kalau di surga sama siapa? Itu dia pemuda, wongnya dempal kaya Ruhin. Kasih wong melarat kan apa dempal. Tukang golek kayu deh. Dan ini Ruhin alhamdulillah iso nglakoni. Jadi tukang ngukir kayu tapi ra golek napa? Ternyata anak itu duit cara mriki untuk duit 20.000. Itu yang karena orang Arab itu melaratlah pakanane roti, paham? Wong Arab lain melaratlah pakanane napa? Roti daging. Itu orang Arab itu roti yang unsurnya itu tengahnya dikei daging. Ning ditukokno roti. Yang separuh dipangan dia, yang separuh digantung. Digantung teng guwa karena ibunya sudah lumpuh. Kalau dia pulang disuapin, kalau dia sedang kerja, ibunya mudah meraih karena digantung di dekat nopo itu. Ya sudah gitu saja. Dan itu sudah menjadi layak dia setingkat Nabi Musa nanti di surga. Dari Nabi Musa, wong iku kan Nabi Musa rumangsane kan ya kaya dekne kiai, mesti salate cukup dia. Pokoknya dia kan potokne ngethuk. Oh ternyata ndak gitu, mau bakul ning pasar mulai. Ya gitu aja. Takone pe pengeran. Lah karena apa Gus? Ya krana iku. Sampe tak krana apa? Ya krana paham mungkin. Jadi kayak keliwat. Ibu mesti krana tuh. Terus berarti jadi kesempatan. Awas. Makanya saya ini sering cerita ke kiai-kiai. Jangan kira saya boyong itu karena pondok saya enggak. Saya boyong itu enggak karena pondok saya. Ora ono hadis ya, wong boyong demi pondok ora ono hadis. Karena demi ibu saya. Karena ibu saya masih hidup dan beliau masih membutuhkan saya. Saya sering cerita ke supir saya, nak lihat ibu butuh mobil pamit. Nah ibu rasa pamit. Saya sering bilang gitu sama Bapak Kangkang kalau ibu mau derekno kemana enggak usah pamit. Tapi kalau selain ibu kan, ya sekarang harus jadi apa? Itu kita ini harus bangga dengan prestasi-prestasi yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita ini sebagai mukmin bodoh, kita kan lihat TV tadi. Kita ininya kan jadi tokoh hebat yang disorot media massa. Sehingga misalnya coba masalah aid. Orang yang menemukan obat aid nanti diapresiasi secara internasional. Mereka menemukan obat. Padahal asal-usulnya penyakit aid karena seks bebas. Padahal rumusnya kiai itu lebih dari itu. Supaya rakyat gampang dong rasa seks. Tapi orang sing apresiasi. Orang apa? Oh maksudnya ngomong ya zina ya selamat. Kita ini nasibnya sial nak nuruti pengakuan publik, nasib kita sih sial. Lawa ciri utama wong mukmin iku anta budawaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan kita, kebaikan kita kontrakkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika setiap saat kita ngamal seakan-akan melihat Allah atau setidaknya yakin dilihat Allah. Intinya biasa transaksi atas nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya ngajar di mana-mana itu asik. Jangan kira asik saya itu karena di depan sampean. Mangkel no, cara eling sampean itu mangkel. Mati kadang ngantuk turu, kadang ra paham, kadang plengaan nuruti ngono gelo. Cara kula nganggo taklim muta'alim tak bubar sampean. Sampeyan nganggo dalil ra sopan ya, Pak. Tapi saya itu enggak nganggo dalil taklim muta'alim. Kula langsung nganggo Allah Ta'ala kesuwen. Repot. Depan gelo. Cara etika taklim muta'alim gak mlebu kabeh sampean. Nek ana gurune teko kudu nguwatek bar kabeh. Nek duwi ora oleh melengak bar soalnya tutup. Cara sampean ngaku kaidah taklim nomo tutup. Mene penting kula aturaken.
Terus kula suwun sampean harus secerdas sahabat ini. Kalau sampean sudah tahu saya ini misalnya ulama akhirat, ya hubungan saya dengan jenengan harus urusan apa? Kadang masyarakat itu anjing kadang ngawur banget. Kula nu gak ada bapak, gak ada guru. Memang sebagian saudara saya sekolah umum, karena yang tidak diplot jadi ulama. Tapi yang diplot jadi ulama itu guru-guru saya ini tanyakan Lukman kalau gak percaya. SD saja enggak. SMP apalagi SMP. Kiai-kiai ini sudah tirakat sebagian anak yang calon pewaris kealiman itu bahkan tidak merasakan sekolah nopo ilmu. Tapi masyarakat enak saja, wis ngerti kiai ini ngono, anaknya apa sipen meru atau apa ujian juk dungane. Ya. Saya itu pernah punya kakak wakil bupati. Wakil bupati jadi bukan calon. Itu saya belum pernah main ke rumahnya. Tanyakan Dek Lukman. Saya itu hanya sekali main karena beliau pas mau haji. Dan itu di keluarga saya dihormati. Memang saya plotnya ulama, ya etikanya harus gitu. Padahal kakak saya itu sering ke sini, ke Tonggo dulu ketika saya masih kos di sini. Ya karena aturan dasarnya gitu. Yang tidak ulama, harus tuan ulama itu dipegang. Padahal itu kakak saya. Dan itu ya nggak saling menyinggung, ya biasa saja. Kayak tenang saja, itu ya tenang saja. Wah itu kalau logika sampean kan aneh. Tapi kalau di keluarga saya biasa. Ya orang tersinggung kakak saya. Memang yang tidak ulama, tuan. Ngomongin gagal. Ketika ada euforia namanya punya dulur wakil bupati, wah ketemu pinjam mobil. Saya juga pernah. Zaman itu saya miskin sekali ya. Kalau kesini yang bis ya biasa nyetop tosa, nyetop angkot di jalan. Gus gak nyilem mobil kakak, cangkem ulama, buari tomak kayak kue. Saya emang cangkem saya, emang masyarakat biar tahu. Ulama udah didik kayak kue kok ini. Ya logika mereka kalau nggak pinjam mobil kakaknya, wakil bupati kok umbat. Cangkem ulama pada anak kue. Akhirnya mau sadar. Sebenarnya ulama tenang. Jebule gak guyon. Maksudnya mereka sadar. Nah aku ragu guyon. Guyon biasa. Tak tirakati tenang. Saya tuh mangkel kadang. Ya itu tadi. Saya ini kan sudah begini. Potongan saya kan potongan kuno-kuno. Lu ngoten niku nggih. Wis masih sesuwan kula niku aku kepen dadi wakil bupati sampai kepen dadi bupati kepen opo nggih pirang. Kadang kita omongin, nah, sing mampu wudu kita omongin. Ya lek Pak kula tirakat ngene ora kepen dadi ngene iku malah kok ndongakno sampean apa? Dadi. Mboten ngoten wis maksud jenengan akhirat wis akhirat kula wong dunya ben. Ya tapi aja tulung aku ngene kok. Tetep ae. Ini wong badhe wonten tiyang daftar tentara nggih sowan kula. Wong bupati sowan kula mateno. Apa rak mangkel iki ya sopan. Artine dekne cek yakin dongane Kiai Mandi dari sisi ini kan sopan. Tapi sisi di duniawi kan gak. Kula yang Kiai jujur tak omong. Kowe senengane bingung kula, bingung terus. Aku nak ndongakno kowe kuwatir kedurunyan. Ora ndongakno jare tamu kon ya ono nek bingung wong. Kowe tidak sepuro, mergo rene iku bingung aku tak omongi. Nggih punten ayo sampe penting. Ya ini nasib. Coba kalau zaman sahabat itu tidak begitu. Rasulullah sudah bilang. Karena dia sering khidmat. Kue njaluk tak turuti. Dia mikir beberapa hari terus dia sadar. Ya dunia itu apa entek. Mesti kiamat. Rasulullah orang yang begitu penting. Yang kersane Allah subhanahu. Wes aku randai urusan dunia. Njaluk wae urusan akhir. Coba kalau antara sampean desa hubungannya kayak gitu kan seru. Meskipun ya tidak mungkin aku swargane merugi nawar ya ora mungkin iku mukhal. Tapi kan lumayan to paling enggak beda kelas lah kan iso dolan. Loh karena saya juga tidak mau sekelas dengan guru saya. Aku diomongi wek kanca kula niku. Wes aku ngandel kula aja geman oleh teman-teman. Jenengan nek swarga awak guru jenengan tetep sungkan gak enak. Mumpun boten usah Gus, wis oleh biasa wae mengke pancet wek kula kanca ngopi wis mriko. Dadi dekne ora seneng den swarga awak Kanjeng Nabi awak kiai ora seneng. Ning donya wis dilok ning akhirat apa? Gak seneng. Gak bebas napa? Lan kira tawar aku kan. Dadi wis wae awak ngene-ngene iki. Anggo nak kangen ya sowan. Tapi bariku bengak-bengok ning keluarga iki. Ning teras-teras pawon-pawon. Jadi tangan-tangan kadang ya wong cerdas dadi mbok Agus jogeman oleh nemen-nemen. Mare swargane para nabi, para wali iku gak enak dari mergo napa? Tangan-tangan ya masuk akal. Wah iya. Kata nemen-nemen ya enak, oleh nemen-nemen ya berat napa? Coba ya, kula ujian kula dadi kiai itu terberat memang itu. Kita ini kadang bela masyarakat miskin karena etikanya ulama bela masyarakat miskin. Tapi